Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Pada praktikum kali ini terkait dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 terkait dari lab 7.4.1 paket tracer implement DHCP v4. Di sini saya akan mempraktekkan terkait dari lab ini dan juga menjelaskan ya terkait dari lab session 7.4.1. Nah, pada praktikum ini kita akan mengkonfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol versi 4 untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien dalam jaringan. Nah, sebelum masuk praktikum ya, ada sedikit perbedaan antara lab session 7.2.10 dan lab session ini ya 7.4.1. Nah, pada lab session 7.2.10 itu fokus praktikum adalah konfigurasi DHCP v4 secara bertahap dan verifikasi prosesnya termasuk pengecekan binding dan juga konektivitas. Sedangkan pada lab session 7.4.1 itu fokus adalah implementasi DHCP v4 secara menyeluruh pada sebuah topologi jaringan, di mana yang pertama router berperan sebagai DHCP server, yang kedua router lain berperan sebagai DHCP relay, dan terakhir serta satu interface router dikonfigurasi sebagai DHCP client. Nah, lab ini itu lebih menekankan pada penerapan konsep dari DHCP v4 ya dalam skenario jaringan yang terpusat. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu yang pertama mengkonfigurasi router sebagai DHCP server, lalu mengkonfigurasi DHCP relay pada router LAN, dan ketiga mengkonfigurasi router sebagai DHCP client, dan terakhir memastikan klien mendapatkan alamat IP secara otomatis. Next, kita masuk ke langkah-langkah praktikum dari part pertama, yaitu konfigurasi router sebagai DHCP server router 2 ya. Pertama kita akan konfigurasi router 2 sebagai DHCP servernya. Lalu kita konfig terminal untuk melakukan konfigurasinya. Sini IP DHCP exclude address yaitu 192.168 10.1 spasi 192.168 10.10. Oke, lanjutkan dengan IP DHCP exclude address-nya yaitu ini yang 30 ya. 3 yang di sini juga tinggal kita ganti 30. Oke. Perintah ini itu digunakan untuk mengecualikan alamat IP yang tidak boleh dibagikan oleh DHCP ya. Seperti IP router dan perangkat yang menggunakan IP statis sehingga mencegah konflik dari IP address. Lalu kita akan membuat DHCP pool untuk jaringan router 1 ya. Di sini kita lanjutkan dengan IP DHCP pool router 1.
Oke. Ini tuh membuat DHCP pool dengan nama router 1 LAN ya. Lalu kita lanjutkan dengan network 192.168.10.255.255.255.0 ya. Kita akan ini tuh untuk menentukan jaringan yang akan dilayani oleh DHCP. Lalu kita lanjutkan dengan default router 192.168.10.1 ya. Ini tuh menentukan gateway default untuk klien. Lalu kita lanjutkan dengan DNS server 192.168.20.254. Ini menentukan DNS server yang akan digunakan oleh klien. Dengan konfigurasi ini ya teman-teman, klien itu pada jaringan router 1 dapat menerima IP address secara otomatis. Kita akan membuat DHCP pool untuk jaringan router 3 ya. Ini tinggal kita ganti router 3 LAN, lalu network ini diganti 3.30.055 subnetmasknya sama. Lalu lanjut ke default router, dia di 30.1. lalu DNS servernya sama. Nah, konfigurasi ini bertujuan agar klien di jaringan R3 juga mendapatkan alamat IP secara otomatis ya dari router 2. Lanjutkan dengan konfigurasi router 2 sebagai DHCP client. Sini kita exit aja. Lalu kita masuk ke interface giga 0/1. Oke. Lalu kita IP address DHCP. Enter, lalu no shutdown. Udah ya. IP address DHCP ini itu mengatur agar interface router 2 itu menerima alamat IP secara otomatis juga dari DHCP. Nah, biasanya itu dari ISP. Nah, lanjut ke part kedua terkait dari konfigurasi DHCP relay ya. Kita akan konfigurasi DHCP relay pada router yang terhubung langsung ke klien. Kita ke part 1. CLI, kita enable, lalu terminal. Kita masuk ke interface giga ethernet 0/0 ya. Lalu kita lanjutkan dengan IP address 10.2.2.2 sabar. Belum berhasil ya.
Sebentar ya teman-teman. Ada kesalahan ya di router 1 itu, dia 1.1.2 baru naik ya. Fungsi perintah ini tuh sama, yaitu meneruskan permintaan DHCP dari klien di jaringan router 3 ke router 2. Coba kita cek result ya, udah router satunya. Sekarang ke router 3. Router 3 CLI kita enable, kita masuk ke interface giga 0/0. Kita belum masuk config terminal dulu. Masuk interface giga 0/0, lalu IP helper address yang ini baru 10.2.2.2. Sebentar kita geser biar nah dia naik ke 94%. Nah fungsi perintah itu sama ya teman-teman, yaitu meneruskan permintaan DHCP dari klien di jaringan R3 ke router 2. Ini belum 100, kita tinggal lihat dari PC 2 doh. Tinggal atur IP-nya, desktop IP. Di sini masih statis, kita ke DHCP, kita tunggu. Nah dia udah mendapatkan alamat IP otomatis ya. DHCP PC 1 juga, IP configuration, kita ke DHCP. Nah di sini dia udah mendapatkan alamat DHCP-nya ya, IP address-nya. Di sini cek result-nya udah 100 ya, udah komplit, udah down semua. Nah pada Pratikum 7.4.1 ini kita telah berhasil mengimplementasikan DHCP 4 secara terpusat di yang pertama itu router 2 berfungsi sebagai DHCP server, lalu router 1 dan 3 itu sebagai DHCP relay, lalu terakhir klien memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Nah implementasi ini membuat jaringan menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan scalable ya. Nah saya rasa demikian ya hands-on pratikum dari lab session 7.4.1. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.